Oke, bertemu lagi dengan saya Ignatius Aryano Putranto, dosen program studi akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi video dari konsep sistem informasi manajemen, dan saya ambil dari bukunya Lauden tahun 2020. Yang akan saya bahas di sini terkait dengan Global E-Business and Collaboration. Jadi intinya nanti beberapa video saya kali ini akan banyak mendiskusikan mengenai apa sih pentingnya kolaborasi bagi perusahaan. Kemudian kalau di era sekarang ini perusahaan bisa menggunakan tools apa saja untuk berkolaborasi dengan perusahaan lainnya. Ya, maka tujuan pembelajarannya dari chapter 2 ini adalah yang pertama, setelah memahami materi ini diharapkan kita mampu menjawab pertanyaan apa sih sebenarnya konsep proses bisnis yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Jadi bisnis proses ini memang menjadi penting karena merupakan kalau saya sebut sebagai nyawanya perusahaan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang perlu kita jawab setelah memahami materi ini adalah how are they related to information system, ya. Bagaimana proses bisnis ini terhubung atau berkaitan dengan sistem informasi. Jadi nanti yang akan kita lihat di tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalau kita sudah tahu proses bisnis itu apa, kemudian bagaimana proses bisnis itu dikaitkan dengan sistem informasi di era saat ini. Oke, kemudian pertanyaan kedua yang bisa kita jawab dari chapter 2 ini adalah how do systems serve the different management groups in business? And how do systems link the enterprise improve organizational performance? Untuk yang tujuan pembelajaran kedua ini, yang akan kita jawab dan kita bahas bersama adalah kalau kita bicara tentang sistem informasi, bagaimana sistem informasi itu dapat istilahnya melayani, ya, dapat memenuhi kebutuhan manajemen. Ya, karena kita bicara dalam konteks sistem informasi manajemen kan gitu. Ya. Jadi nanti kita akan melihat beberapa jenis sistem informasi, beberapa jenis sistem yang bisa digunakan sebagai sarana untuk mendukung pengambilan keputusan. Dan sistem yang bisa dipakai untuk mendukung aktivitas manajemen ini bermacam-macam, ya. Ada sistem informasi manajemen itu sendiri, ada decision support system, ada expert system, ya nanti akan kita lihat bersama. Kemudian tujuan yang ketiga, pertanyaan yang bisa kita jawab adalah why our system for collaboration and social business is so important, ya. Kenapa sih sistem untuk kolaborasi dan sosial dan bisnis sosial itu sangat penting, terutama di era sekarang? Karena nanti yang akan kita lihat bersama kalau teman-teman nanti menyimak materi di video ini, ada beberapa hal yang sebenarnya sudah sering kita lihat, sudah sering kita amati, dan ternyata beberapa hal itu termasuk ke dalam contoh penerapan dari sosial bisnis. Termasuk nanti yang bisa kita lihat juga di tujuan pembelajaran yang ketiga adalah teknologi apa saja sih sebenarnya yang bisa dipakai, yang bisa digunakan ketika perusahaan akan menerapkan sosial bisnis. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu diharapkan kita dapat menjawab pertanyaan, what is the role of the IS function in a business? Di sini nanti yang akan kita diskusikan bersama adalah perusahaan itu sebaiknya, idealnya, punya departemen atau fungsi sistem informasi. Nah, maka nanti yang akan kita lihat adalah posisi apa saja yang biasanya ada di dalam departemen sistem informasi dari suatu perusahaan. Sehingga nanti kita bisa lihat bahwa ternyata memang terutama di era sekarang, ya, ketika sistem informasi semakin banyak digunakan, memang kebutuhan untuk posisi atau departemen sistem informasi ini menjadi sesuatu yang tidak kalah pentingnya.
Nah, itu tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat kita capai setelah kita menyimak, mendiskusikan materi yang ada di beberapa video saya kali ini. Oke, maka saya akan langsung saja masuk ke yang pertama. Kita akan mendiskusikan tentang materi tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu apa sih sebenarnya proses bisnis itu dan bagaimana proses bisnis itu terkait dengan sistem informasi. Oke, awal yang bisa saya sampaikan adalah tentu teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan istilah bisnis gitu ya, istilah perusahaan bisnis ya. Banyak sekali macamnya perusahaan bisnis yang kita kenal di era saat ini dan ada di sekitar kita, mulai dari perusahaan dagang, manufaktur, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang perusahaan bisnis, maka Lauden mengatakan bisnis itu akan selalu bersinggungan dengan informasi-informasi yang akan mereka butuhkan. Jadi perusahaan bisnis apapun jenisnya itu pasti akan berinteraksi, bersinggungan ya, dengan informasi-informasi yang mereka perlukan, misalnya informasi terkait dengan supplier. Ya, ini jelas. Kalau informasi terkait supplier yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah mereka kalau mau beli bahan baku atau membeli stok barang dagangan dari supplier yang mana, harganya berapa, dan seterusnya. Kemudian perusahaan juga perlu mencari informasi mengenai pelanggan, customer mereka. Ya, barang yang mereka miliki itu akan dijual kemana, apa saja yang dibutuhkan oleh customer, dan seterusnya. Kemudian informasi tentang karyawan ini juga sering atau menjadi penting bagi perusahaan gitu ya. Misalnya perusahaan butuh karyawan berapa orang, berapa gaji mereka, apa saja desain pekerjaan yang bisa nanti diberikan kepada karyawan, dan semacamnya. Kemudian informasi tentang faktur atau invoice ya, ketika sudah terjadi transaksi baik antara perusahaan bisnis dengan suppliernya atau dengan customernya, maka mereka perlu membuat faktur atau menerima faktur kalau dari supplier ya. Berapa yang harus dibayar. Dan masih banyak lagi informasi lainnya. Intinya adalah yang mau saya sampaikan sebagai pengantar, perusahaan bisnis itu akan selalu berinteraksi dengan informasi-informasi ini, dan informasi ini selalu dalam jumlah yang sangat besar. Apalagi di era saat ini ya, ketika kita bisa mengatakan aktivitas bisnis semakin berkembang, maka informasi yang akan mereka kelola itu tentu semakin besar pula. Nah, lalu apa yang sebenarnya mau saya sampaikan? Lauden mengatakan, information systems make it possible for firms to manage all their information, make better decisions, and improve the execution of their business processes. Jadi kalau tadi di awal kita sudah paham bahwa perusahaan bisnis itu akan berinteraksi atau akan selalu berurusan dengan berbagai macam informasi, maka di sini yang bisa kita lihat adalah bahwa sistem informasi apapun bentuknya itu memungkinkan perusahaan untuk mengelola semua informasi yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang di saat ini perusahaan bisnis semakin berkembang, informasinya semakin kompleks, semakin banyak. Nah, maka dengan sistem informasi yang semakin kompleks, semakin banyak ini bisa dikelola dengan lebih baik. Kemudian yang kedua juga bisa digunakan sebagai sarana untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, sistem informasi diharapkan keberadaannya dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Dan harapannya adalah dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Kenapa? Karena nanti akan berkaitan dengan yang ketiga ini. Sistem informasi diharapkan dapat membantu meningkatkan eksekusi atau pelaksanaan proses bisnis perusahaan. Maka kalau sekarang teman-teman melihat di sekitarnya bahwa makin banyak perusahaan yang menggunakan sistem informasi, itu sebenarnya dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas proses bisnis mereka, dan untuk mengelola informasi menjadi lebih baik. Nah, ini yang akan kita bahas bersama di chapter 2 ini sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke inti yang pertama. Apa sih sebenarnya proses bisnis itu?
Loudon mengajukan beberapa definisi terkait dengan konsep dasar dari proses bisnis. Yang pertama ini, business process refer to the manner in which work is organized, coordinated, and focused to produce a valuable product or services. Jadi konsep pertama yang diajukan Loudon and Loudon terkait dengan proses bisnis adalah terkait dengan perilaku, ya, manner, perilaku di mana semua pekerjaan perusahaan itu diorganizing dengan baik, ya, terorganisasi, terkoordinasi, dan berfokus pada aktivitas yang menghasilkan produk atau jasa yang bernilai, baik bernilai bagi perusahaan maupun bernilai bagi pelanggan. Jadi kalau bicara tentang bisnis proses itu bicara tentang manner, tentang perilaku, apa yang dilakukan perusahaan. Nah, konsep yang kedua yang diajukan oleh Loudon adalah business process also refer to unique ways in which organizations coordinate work, information, and knowledge, and the ways in which management chooses to coordinate work. Jadi sebenarnya hampir sama sih. Intinya adalah kalau kita bicara proses bisnis itu kita bicara tentang hal-hal yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mengkoordinasikan, mengatur, mengelola semua aktivitas pekerjaan mereka untuk bisa menghasilkan produk atau jasa yang bernilai. Itu yang disebut proses bisnis. Jadi semua aktivitas bisnis yang dilakukan perusahaan, ya, pasti terkoordinasi dengan baik, dikelola dengan baik, ya, memiliki fokus-fokus tertentu, ya, sehingga apa yang mereka lakukan itu bisa memberikan keuntungan baik bagi perusahaan maupun bagi pelanggannya. Nah, ini contoh proses bisnis, ya. Ini saya yakin teman-teman sebenarnya sudah sering melihat atau mengamati di beberapa perusahaan di sekitar teman-teman semua. Contoh misalnya, pada perusahaan manufaktur, perusahaan yang mengolah bahan baku, kemudian menghasilkan barang jadi, maka proses bisnisnya ada beberapa macam. Yaitu yang pertama adalah merakit produknya. Jadi misalnya perusahaan otomotif, ya. Proses bisnisnya untuk bagian manufakturnya adalah yang pertama mereka akan merakit mobil misalnya, ya, dari komponen yang terpisah-pisah kemudian di assembly, dirakit jadi satu. Kemudian proses bisnis berikutnya adalah pengecekan kualitas. Kalau barang itu sudah jadi, sudah selesai diproduksi, tidak langsung dijual ke konsumen, tetapi diperiksa dulu kualitasnya, apakah memang sudah memenuhi standar atau belum. Kemudian contoh yang lain proses bisnis untuk manufacturing adalah menghasilkan bill of material. Bill of material ini kalau bahasa Indonesianya adalah daftar bahan baku, yaitu suatu daftar yang isinya adalah urutan dan jumlah dari bahan baku yang dibutuhkan perusahaan ketika mereka akan memproduksi suatu barang. Nah, ini contoh proses bisnis yang biasanya dilakukan oleh departemen manufaktur. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa proses bisnisnya manufacturing departemen itu juga terkoordinasi, kan gitu, ya. Dalam rangka mengkoordinasikan pekerjaan mereka. Contoh ketika mereka merakit produk. Ya, perusahaan kan tidak bisa asal aja dalam merakit produk, ya, tanpa ada koordinasi, tidak dikelola dengan baik, asal jadi, kan tidak seperti itu. Ya, pasti semua dikelola dan dikoordinasikan dengan baik. Kemudian untuk bidang penjualan dan pemasaran, apa saja sih proses bisnisnya? Misalnya yang pertama adalah mengidentifikasi pelanggan, yang tadi saya sampaikan di awal. Perusahaan bisa memetakan dulu siapa kira-kira pelanggan potensial mereka. Nah, itu sudah masuk dalam proses bisnis bagian sales and marketing sebenarnya. Karena dalam identifying customer, dalam mengidentifikasikan pelanggan itu mereka mengkoordinasikan semua pekerjaan mereka untuk bisa tahu siapa sih sebenarnya pelanggan potensial dari produk perusahaan saya ini. Kemudian yang kedua contoh proses bisnisnya adalah making customers aware of the product. Membuat customer itu sadar bahwa ada produk dari perusahaan kita. Mengenalkan produk ke pelanggan. Dengan berbagai macam cara, maka
kita sering melihat misalnya iklannya marketplace Shopee katakanlah, itu kan gencar sekali. Ya, bahkan menggunakan jasa artis-artis internasional, yaitu sebenarnya contoh proses bisnis dalam rangka mengenalkan produk yang dimiliki perusahaan kepada pelanggan. Kemudian proses bisnis yang lain dari sales and marketing yaitu misalnya selling the product. Perusahaan menjual produk ke pelanggan, baik bisa secara online maupun secara offline. Apapun jenis penjualannya, yang penting aktivitas penjualan produk itu termasuk dalam contoh proses bisnis. Pak, kalau yang sesuai dengan kami bagian financial and accounting, kira-kira apa saja proses bisnisnya? Nah, di sini kita bisa melihat ada 3 contoh yang diberikan oleh Louden. Nanti teman-teman bisa mencari lagi yang lain. Yang pertama membayar kreditor ya. Jadi kalau perusahaan punya tagihan ya perusahaan akan bayar tagihan tersebut. Kemudian membuat laporan keuangan itu juga menjadi salah satu contoh proses bisnis. Kenapa? Karena kalau teman-teman yang tentu sudah belajar akuntansi pengantar ya, membuat laporan keuangan itu kan berarti mengkoordinasikan seluruh aktivitas transaksi perusahaan kemudian ditampilkan dalam satu bentuk laporan keuangan yang bisa digunakan ya, yang sangat bernilai untuk pengambilan keputusan. Kemudian mengelola akun kas ini juga menjadi bagian dari proses bisnis karena bagaimanapun akun kas itu menjadi salah satu akun yang paling penting dari perusahaan. Nah, kalau yang tertarik di bidang sumber daya manusia atau human resources, ada beberapa proses bisnis yang bisa dilakukan di perusahaan, yaitu misalnya yang pertama adalah merekrut karyawan. Ya, perekrutan karyawan itu merupakan contoh proses bisnis perusahaan dari bidang human resources. Kemudian evaluating employees job performance ya. Setiap perusahaan itu pasti akan menilai kinerja karyawan. Nah, aktivitas penilaian kinerja karyawan ini, apakah kinerjanya sesuai dengan standar perusahaan atau tidak, itu juga merupakan contoh proses bisnis. Kemudian enrolling employees in benefit plan ini maksudnya adalah karyawan mendapatkan manfaat atau mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan mereka. Ya, menentukan karyawan dalam mendapatkan berbagai macam manfaat yang bisa diperoleh di perusahaan itu juga menjadi proses bisnis sebenarnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ya, proses bisnis di dalam perusahaan itu sangat banyak sekali. Apalagi kalau perusahaannya perusahaan besar dan kompleks gitu ya. Banyak functional area di dalamnya, maka proses bisnisnya pasti juga sangat banyak dan sangat kompleks. Nah, lalu gimana kalau misalnya ada proses bisnis yang lintas area fungsional? Kalau tadi yang kita lihat ini kan proses bisnis yang hanya terjadi di departemen tertentu, katakanlah. Misalnya, merakit produk ya berarti hanya terkait dengan manufacturing. Merekrut karyawan maka hanya terkait dengan bagian sumber daya manusia. Nah, lalu bagaimana dengan proses bisnis yang lintas departemen? Bisa nggak itu terjadi? Jawabannya bisa. Terus apa yang harus dilakukan? Kalau ada proses bisnis yang lintas departemen, maka syarat utama yang disampaikan Louden adalah ini. Require coordination across department. Proses bisnis itu sendiri saja secara konseptual adalah aktivitas yang terkoordinasi. Nah, maka kalau terjadi proses bisnis lintas departemen atau proses bisnis yang melibatkan lebih dari satu departemen, maka tetap harus ada koordinasi dan koordinasinya lintas departemen yang terlibat. Nah, itu yang menjadi penting. Contoh misalnya, ada proses bisnis pemenuhan pesanan pelanggan. Departemen apa saja yang terlibat? Ternyata ada 3 departemen yang terlibat. Departemen penjualan, ya karena memenuhi pesanan pelanggan itu nanti arahnya adalah menjual barang ke pelanggan. Kemudian departemen accounting dan departemen manufacture and production. Jadi kalau di tabel yang sebelumnya tadi setiap proses bisnis itu dilakukan oleh hanya satu departemen, nah sekarang
proses bisnis yang lintas departemen itu biasanya melibatkan lebih dari satu departemen. Maka perlu adanya koordinasi yang baik antar departemen tersebut. Kenapa? Karena kalau nggak ada koordinasi yang baik antar departemen tersebut, ya proses bisnis ini akan menjadi sangat terhambat kan gitu ya. Nah, maka kita lihat di sini. Bagaimana alur logika proses pemenuhan order pelanggan ini kok bisa disebut lintas departemen? Yang pertama, kalau ada pesanan dari pelanggan, misalnya saya sebagai customer, saya memesan sepatu misalnya, atau perusahaan saya memesan barang ke perusahaan lain, maka yang pertama nanti akan berhadapan dengan order pelanggan adalah bagian penjualan atau departemen penjualan. Dia akan memasukkan ya generate order, ya akan mendapatkan pesanan dari pelanggan. Kemudian pesanan dari pelanggan itu dimasukkan ke dalam sistemnya perusahaan, submit order. Setelah itu, dari order yang dimasukkan oleh bagian penjualan ke dalam sistem perusahaan, maka nanti bagian accounting akan ngecek. Nah, ini sudah mulai ada koordinasi antar departemen. Dia akan ngecek dulu pelanggan yang tadi pesan itu, status kreditnya bagaimana. Ya, kalau transaksi antar perusahaan kan biasanya dalam jumlah besar dan biasanya dalam bentuk transaksi penjualan kredit ya. Maka bagian accounting akan ngecek dulu kredit yang diajukan oleh si pelanggan ini gimana. Itu jatahnya accounting. Bagian sales hanya memasukkan pesanan pelanggan ke sistem. Kemudian kalau memang dirasa tidak ada masalah terkait dengan kredit yang diajukan oleh pelanggan tadi, maka bagian accounting akan melakukan approval atau persetujuan kredit. Kalau sudah disetujui, termasuk dengan transaksinya yang akan dilakukan oleh pelanggan, setelah menyetujui kredit yang diajukan pelanggan, maka bagian accounting akan membuat faktur, kemudian juga akan memasukkan persetujuan kredit itu ke dalam sistem. Nah, kalau sudah ada persetujuan kredit, maka bagian manufacturing, bagian produksi akan langsung membuat produk yang diinginkan oleh pelanggan tadi. Begitu produknya sudah selesai, maka produk akan dikirim ke pelanggan. Nah, itu menunjukkan contoh proses bisnis yang lintas departemen. Ya, dari sini kita bisa melihat satu proses bisnis, yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan, memenuhi pesanan pelanggan, itu bisa melibatkan 3 departemen di dalam perusahaan. Artinya, kalau memang melibatkan lebih dari satu departemen, maka perlu ada koordinasi yang baik. Kalau nggak ada, ya ini akan berantakan semua. Bayangkan kalau misalnya accounting tidak bekerja dengan semaksimal mungkin, ya. Ketika kreditnya disetujui tapi ternyata bermasalah, maka nanti akan berdampak ke pembayaran misalnya. Nah, ini yang harus dipahami, bahwa proses bisnis itu sendiri adalah konsep aktivitas perusahaan yang terkoordinasi dan terkelola dengan baik, maka apalagi kalau proses bisnis itu melibatkan lebih dari satu departemen. Jelas harus ada koordinasi yang baik juga antar departemen itu. Nah, kemudian masih di learning objective yang pertama. Kalau kita sudah tahu konsepnya bahwa proses bisnis adalah aktivitas atau perilaku perusahaan dalam rangka mengkoordinasikan seluruh pekerjaan mereka untuk meraih hasil yang baik, maka pertanyaan berikutnya, bagaimana sih teknologi informasi itu dapat meningkatkan kualitas proses bisnis perusahaan? Nah, di sini yang saya highlight dari Loudon adalah mereka mengatakan new information technology frequently changes the way a business works and supports entirely new business model. Jadi kita sadar bahwa teknologi informasi itu selalu berkembang. Bahkan kalau yang kita amati sekarang, perkembangan teknologi itu kan cukup pesat, termasuk dalam dunia bisnis. Nah, maka di sini yang muncul adalah teknologi informasi yang baru, ya, itu akan mengubah bagaimana bisnis itu dijalankan. Jadi kalau teman-teman amati, misalnya di era saat ini terjadi perubahan proses bisnis karena faktor teknologi informasi,
maka berarti apa yang dikatakan Laudin itulah yang terjadi sekarang. Contoh misalnya, nanti silakan direnungkan, ditambahkan sendiri ya. Dulu saya masih ingat kalau saya mau beli buku itu saya harus ke toko bukunya. Kemudian saya lakukan transaksi fisik di sana, saya ambil buku, saya bayar, saya pulang. Tetapi sekarang kita bahkan bisa download e-book dari internet. Atau kalau kita mau beli buku lewat online dalam bentuk e-book juga bisa. Tidak perlu kita sekarang tidak perlu datang ke tokonya langsung, cukup di rumah buka internet, buka komputer kita, masuk ke website toko bukunya, kemudian kita beli e-book. Itu contoh yang paling sering kita lihat. Bagaimana teknologi informasi itu bisa mengubah proses bisnis dalam rangka meningkatkan kualitas proses bisnis perusahaan. Nah, kenapa saya mengatakan meningkatkan proses bisnis perusahaan? Ya karena kalau dengan cara seperti ini, membeli buku secara elektronik itu kan berarti konsumennya bisa dari mana saja. Yang penting mereka bisa terkoneksi dengan internet. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita bisa beli barang secara online sekarang. Kalau dulu saya beli handphone, beli laptop itu saya sama seperti yang tadi, harus ke tokonya, milih itu kan, kemudian saya pulang setelah mendapatkan apa yang saya inginkan. Kalau sekarang kan kita bisa berselancar di dunia maya, kita buka berbagai macam loka pasar atau marketplace yang ada, kemudian kita pilih gawai atau barang-barang kebutuhan kita ya yang sesuai dengan keinginan kita, bahkan kita bisa membandingkan antara satu toko dengan toko lainnya secara lebih cepat dan lebih praktis. Kemudian barang kita dapatkan, kita check out, kita bayar, barang akan dikirim. Itu contoh-contoh ketika teknologi informasi yang semakin berkembang, ternyata perkembangan teknologi informasi ini juga akan mengakibatkan perubahan proses bisnis. Bahkan sekarang semakin banyak ya. Kalau dulu kita mau bepergian ke tempat lain, kita harus datang ke pangkalan ojek misalnya, atau kita datang ke Pulbis misalnya, sekarang kita bisa menggunakan aplikasi transportasi online. Proses bisnis berubah seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan di video yang pertama mengenai proses bisnis dan kaitannya dengan sistem informasi. Setelah ini masih ada video-video lain, terutama video kedua nanti bicara tentang bagaimana sih sistem itu dapat membantu manajerial dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan jenis-jenis sistem yang ada di perusahaan itu apa saja. Itu nanti akan kita bahas di video yang kedua. Maka terima kasih bagi yang sudah menyimak video yang pertama ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video berikutnya ketika saya menyampaikan tentang materi chapter 2 mengenai e-business and collaboration. Sampai bertemu di video berikutnya.